Perkenalkan, nama saya Dita Widyastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, bidang studi pendidikan ekonomi, LPTK Universitas Pancasakti Tegal, Angkatan 3. Hari ini, Selasa 1 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, kita akan mengawali pembelajaran dengan membaca ayat Al-Quran. Terlebih dahulu, Ibu Pandu dengan menayangkan video pembacaan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Alhamdulillah, kita sudah mengawali hari ini dengan membaca Al-Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, untuk membakar semangat kita semua, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, terima kasih untuk telah menyanyikan lagu wajib nasional dengan semangat. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga jiwa nasionalisme dan bisa membakar semangat kita untuk mengawali hari dan proses belajar ini. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi di pagi hari yang cerah ini. Semoga secara hati anak-anak 11 IPS yang masih semangat mengikuti kegiatan belajar secara virtual. Tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Semoga semangat dan kerja keras kita saat ini akan memberikan hasil yang baik untuk kita nantinya. Amin. Amin. Untuk itu, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu minta tolong kepada Muslim untuk memimpin doa hari ini. Silakan Muslim. Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Muslim yang telah memimpin doa untuk teman-temannya semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Bu, jelas. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan cari tempat dengan internet yang baik supaya proses pembelajaran hari ini bisa lancar dan minim. Baik, Ibu lihat untuk 11 IPS sudah lengkap semua masuk hari ini ya. 8 siswa sudah masuk semua, mulai dari Muslim, Wahyu, kemudian Ahmad, lalu sudah ada Hadi, ada Iin, kemudian sudah ada siapa itu namanya? Dwi, Sagita, kemudian ada Dewi, dan ada Ovi. Alhamdulillah semua masuk tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Bagus sekali, kalian semakin disiplin dalam proses pembelajaran ini. Nah, kalau sudah masuk semua, jangan lupa untuk mengisi absen. Untuk absen pertemuan kali ini, Ibu sudah share di Google Classroom. Untuk bahan ajar berupa modul, LKPD, dan media pembelajaran juga sudah Ibu share dari kemarin. Sudah diunduh atau belum? Sudah, bagus. Jadi kalian sudah bisa mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan hari ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sebelumnya Ibu ingin bertanya tentang apa itu kebijakan fiskal? Yang menggunakan pajak sebagai Ya betul, ada yang mau menambahkan jawaban dari temannya tadi? Saya, Bu. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah. Betul. Kemudian apa perbedaan dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia, Bu. Iya, betul. Lalu untuk instrumen di antara keduanya, apakah berbeda? Berbeda, Bu. Kalau fiskal, instrumennya pajak dan pengeluaran serta penerimaan pemerintah, sementara moneter instrumennya seputar apa yang ada di bank. Iya, betul. Contoh instrumen yang ada di bank seperti apa ya? Seperti menjual dan membeli surat berharga Bank Indonesia. Menaikkan dan menurunkan cadangan kas rasio. Ya, betul. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memiliki dua pelaku yang berwenang untuk penerapan kebijakannya masing-masing. Pelakunya adalah pemerintah
dan Bank Indonesia. Pelaku-pelaku kebijakan tersebut memiliki peran yang penting untuk mengatasi masalah ekonomi. Apalagi pada masa sekarang ini. Sekarang ini kita sedang menghadapi masalah apa sih? Corona, Bu. Iya, betul amat. Sekarang Indonesia bahkan seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat berdampak besar pada seluruh sektor kehidupan. Betul atau tidak? Betul, Bu. Betul. Betul. Apa sih? Apa dampak nyata yang dekat dengan keseharian kalian? Sekolahnya jadi online, Bu. Sekolahnya jadi online. Apalagi? Ibu kantin jadi nggak bisa jualan, Bu, karena sekolahnya dari rumah. Iya, ada lagi? Jadi berkurang penghasilannya, Bu, karena nggak ada anak-anak sekolah. Iya, betul. Baik sekali jawabannya. Itu dampak yang kita rasakan yang dekat dengan kita. Bayangkan dampak tersebut dalam skala masif, dalam skala besar, dalam skala satu Indonesia. Ada banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tempat mereka melakukan perampingan karyawan demi memotong biaya gaji. Mengerti ya maksudnya perampingan karyawan? Dipecat, Bu. Iya, dikenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perusahaan tidak mau melakukan itu. Mereka juga terpaksa karena mereka sendiri pun kesulitan mendapatkan pemasukan. Lalu ibu kantin yang jadi tidak bisa berjualan, tukang angkot yang penghasilannya berkurang, dan karyawan-karyawan yang kena PHK, otomatis jadi tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau uang tetap ada, tetapi jumlahnya tidak seperti saat sebelum pandemi. Hal tersebut akan menyebabkan apa ya kira-kira? Daya beli masyarakat menurun, Bu. Ya betul, daya beli masyarakat menurun. Nah, ketika daya beli masyarakat terus menurun, lama-kelamaan ekonomi bisa mengalami yang namanya Resesi, Bu. resesi. Benar, resesi itu Penurunan aktivitas ekonomi, Bu. Pengangguran semakin banyak, harga barang naik. Pokoknya ekonominya jadi sulit, Bu, satu negara. iya, betul. Kalau terus-menerus seperti itu, ada kemungkinan terjadi penjarahan seperti yang terjadi pada saat krisis moneter tahun 98. Tahu ya, kalau negara kita pernah mengalami krisis moneter tahun 98, kalian sudah lahir atau belum? Belum. Belum. Kalian lahir tahun berapa? 2007. 2007? Baik, jadi waktu itu pada tahun 98 itu Indonesia termasuk negara yang terkena dampak krisis finansial Asia tahun 97-98. Inflasi rupiah dan peningkatan besar harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di Indonesia. Presiden kita waktu itu, Bapak Soeharto, memecat Gubernur Bank Indonesia. Sampai pada akhirnya Soeharto dipaksa mundur. Kemudian Pak Soeharto digantikan oleh siapa ya tahun 98? Pak Habibie, Bu. Iya, betul. Nah, suasana pada saat itu sangat mencekam. Toko-toko dijarah karena masyarakat sudah tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk beli beras, untuk beli lauk, untuk makan mereka sehari-hari. Maka dari itu di sini dibutuhkan peranan pemerintah untuk mencegah supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih yang sudah dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi akibat pandemi ini. Supaya apa? Supaya, nah ini berkaitan dengan kompetensi dasar kita hari ini. Kita lihat dulu. Kompetensi dasar kita untuk pembelajaran ini ada di
kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yaitu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Lalu, indikator pencapaian kompetensinya, untuk yang pertama, menjelaskan pengertian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang kedua, mendeskripsikan tujuan dan peran kebijakan moneter serta kebijakan fiskal. Yang ketiga, mendeskripsikan instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang keempat, menganalisis dampak penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia. Lalu mencari dampak penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia, serta mempresentasikan hasil analisis penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, sehingga mampu menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara tepat untuk menumbuhkan sikap kerjasama, cermat, dan bertanggung jawab. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan disimak terlebih dahulu videonya dan diperhatikan. Nanti Ibu akan tanyakan apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah Ibu tayangkan. Portofolio investasi, nilai tukar rupiah, dan pengendalian inflasi menjadi perhatian penting Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Kepercayaan investor yang berangsur-angsur meningkat membuat nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil. Ada 3 perkembangan penting yang menjadi perhatian Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Pertama, portofolio investasi, kedua, nilai tukar rupiah, dan 3, pengendalian inflasi. Kita ulas perhatian pertama, yaitu tentang portofolio. Secara bertahap, confident terhadap Indonesia, khususnya dalam investasi portfolio, fixed income, yaitu dalam SPN, itu terus berangsur-angsur mengalami kenaikan. Hal itu didorong oleh menariknya imbal hasil surat berharga negara. Selisih imbal hasil alias yield spread antara SBN dan US Treasury bertenor 10 tahun mencapai 7,1% atau 713 basis point. Kepercayaan investor terhadap Indonesia juga didorong membaiknya premi risiko yang tercermin dalam indeks volatilitas pasar keuangan. Indeks ini sempat mencapai puncak di 83,2 pada minggu kedua dan ketiga Maret, kemudian turun ke 43,8 di bulan April. Dari sinilah kepercayaan diri nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berangsur-angsur prima. Upaya Bank Indonesia mengawal rupiah ke level 15 ribuan mulai membuahkan hasil. Ke depan, tentu saja dengan perbedaan suku bunga yang masih tinggi dan premi risiko itu yang berangsur-angsur turun, akhirnya tentu saja akan meningkatkan daya tarik investasi di aset keuangan Indonesia, khususnya di SPN. Dan itu juga mendasari perkiraan kami ke depan, itu tentu saja investasi portfolio khususnya obligasi ini akan meningkat dan itu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Perhatian kedua Bank Indonesia adalah pergerakan rupiah yang dipengaruhi fundamental dan teknikal. Nilai tukar rupiah masih undervalued mempertimbangkan faktor fundamental. Di antaranya inflasi rendah dan terkendali di 3% plus minus 1%. Defisit transaksi berjalan di triwulan pertama 2020 yang diperkirakan lebih rendah dari 1,5% dari PDB dan akan lebih rendah dari 2% dari PDB di tahun 2020. Dari video yang barusan Ibu tayangkan, pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan? Video tersebut berisi tentang langkah-langkah Bank Indonesia dalam video tersebut bahwa dilakukan perpaduan antara penerapan kebijakan fiskal dan moneter
pandemi ini. Iya, baik. Kemudian Ibu mau menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang dampak penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk dampak penerapan kebijakan moneter, ada dua dampak secara umum, yaitu berdampak kepada yang pertama adalah pendapatan nasional. Ini untuk meningkatkan jumlah produksi, output nasional, dan juga jumlah ekspor. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tingkat pengangguran. Jadi kebijakan moneter apabila diterapkan dengan baik, maka akan meningkatkan jumlah produksi sehingga kebutuhan akan tenaga kerja semakin bertambah. Apabila jumlah produksi naik, maka outputnya akan naik, kemudian jumlah ekspornya akan naik sehingga akan menaikkan pendapatan nasional. Di situ hubungannya. Kemudian, untuk dampak kebijakan fiskal, yang pertama adalah untuk menggerakkan perekonomian, yang berarti peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Dampak yang kedua adalah untuk meningkatkan output. Apabila melakukan pajak akan merangsang stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income atau pendapatan yang sudah siap dibelanjakan dan pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan dan meningkatkan output. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang dampak kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bagi perekonomian Indonesia. Apabila diterapkan dengan baik, bisa meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi tingkat pengangguran. Sekarang, kalian akan berdiskusi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin untuk mendiskusikan materi yang juga sudah Ibu berikan kepada tiap-tiap kelompok dan nanti mempresentasikannya. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Diskusi sekarang temanya dampak penerapan kebijakan fiskal bagi perekonomian Indonesia. Ya, baik Ibu bantu menguraikan masalahnya dulu ya. Dimulai dari siapa yang berwenang menerapkan kebijakan fiskal ini? Ya, betul. Sekarang kalian cari sumber belajar dari buku paket, internet, dan yang lainnya, dan diskusikan masalah yang menjadi materi presentasi kalian nanti. Ya. Baik, Bu. Berdiskusi. Udah kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah selama pandemik. Aku kirim linknya lewat artikel WA grup ya. Iya, aku baru baca artikelnya. Salah satunya memberikan program-program bantuan seperti BLT dan program Keluarga Harapan. Terus ada pusing kegiatan dan alokasi anggaran dari Presiden. Itu maksudnya apa ya? Aku tadi searching. Jadi intinya refocusing kegiatan kayak menunda dan membatalkan kegiatan-kegiatan yang bukan prioritas. Misalnya, perjalanan dinas dan kegiatan lain yang anggarannya bisa dialihkan ke sektor lain untuk seperti kesehatan untuk menangani COVID ini. Oh, itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang nggak mendesak untuk sementara ditunda dulu gitu ya? Iya gitu kayaknya. Dialihin ke yang mendesak buat dana kesehatan COVID ini. Berarti sebenarnya perjalanan dinas itu nggak apa-apa ya kalau nggak dilakuin? Ya nggak apa-apa, apalagi pandemi ini nggak boleh pergi-pergi. Iya ya, kita aja sekolahnya jadi dari rumah gini. Tapi seru sih jadi kenal Zoom meeting dan teman-temannya.
Udah fokus ke materi lagi. Oke, siap Ibu Ketua. Artikel sudah bisa dijadikan bahan untuk presentasi nanti. Tinggal cari sumber lain untuk melengkapi. Oke. Baik, kita mulai diskusi kali ini dengan tema dampak penerapan kebijakan moneter bagi perekonomian Indonesia. Baik, Ibu bantu menguraikan masalahnya dulu. Yang pertama, siapa yang berwenang menerapkan kebijakan moneter? Bank Indonesia, Bu. Bank Indonesia. Iya betul. Sekarang kalian cari sumber belajar dari buku paket, internet, dan yang lainnya, dan diskusikan masalah yang akan menjadi materi untuk presentasi kalian nanti. Oke, silakan berdiskusi. Baik, Bu. Baik, Bu. Dari catatanku selama memperhatikan video tadi, ada 3 macam hal yang menjadi perhatian besar Bank Indonesia, yaitu investasi, nilai tukar rupiah, dan nilai tukar rupiah. Kenapa harus diperhatikan? Kalau menurut aku sih, nilai tukar rupiah di mata uang dunia harus terjaga. Tidak boleh terlalu turun. Kalau turun nanti investor pada gak mau investasi karena dianggapnya negara kita sedang kesulitan. Betul juga ya, kalau sudah seperti itu nanti investasinya bisa turun ya. Iya, betul tuh. Betul sekali. Kalau inflasi kan jelas ya, kenaikan barang secara umum dan terus-menerus tidak baik untuk perekonomian negara. Nanti lama-lama bisa resesi kayak yang dibilang Budita tadi. Iya, betul. Nah, dari video yang tadi kan Gubernur BI yang udah bilang kalau kebijakan moneter yang BI terapkan udah memperlihatkan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia di masa pandemi ini. Kalau nggak salah ya. Iya, aku tadi sempat nyatat. Coba mana lihat catatanmu. Aku kirim lewat WA grup. Wah, tulisannya bagus. Oke, Iyalah, catatan Wahyu. daripada gak nulis kak kamu. Oke, catatan Wahyu bisa dijadikan bahan untuk presentasi nanti. Kita lengkapi dari sumber-sumber yang lain juga ya. Oke. Baik, untuk kelompok 1, dipersilakan anggota kelompoknya mewakili untuk presentasi. Baik, saya akan mempresentasikan tentang dampak penerapan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia bagi perekonomian Indonesia di masa pandemi ini. Yang pertama, portofolio investasi. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, secara bertahap kepercayaan terhadap Indonesia berangsur mengalami kenaikan didorong oleh menaiknya imbal hasil SBN untuk investor. Yang kedua, nilai tukar rupiah. Kepercayaan diri nilai tukar rupiah berangsur prima. Suku bunga yang tinggi dan prima risiko yang berangsur-angsur turun meningkatkan daya tarik investasi sehingga mendukung stabilitas nilai rupiah. Yang ketiga, inflasi rendah dan terkendali didukung oleh 1. Datangnya masa panen, 2. Permintaan yang rendah karena pandemi, 3. Terkendalinya ekspektasi inflasi, 4. Langkah kebijakan pengendalian inflasi. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 presentasinya. Sekarang Ibu persilakan untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh Muslim tadi. Dengan SBN dan mengapa SBN bisa menjadi SBN adalah surat berharga instrumen dalam penerapan kebijakan moneter sehingga bisa dijadikan sarana penerapan kebijakan moneter. Iya, betul. Ada pertanyaan lain untuk kelompok pertama? mengapa nilai tukar rupiah menjadi perhatian besar Bank Indonesia di pandemi ini? Ya, pertanyaan dari Dwi. Siapa yang mau menjawab? Kelompok 1. Saya, Bu.
Wahyu. Ya, silakan. Karena nilai tukar rupiah di mata uang dunia harus terjaga, tidak boleh terlalu turun. Kalau turun, nanti investor cenderung enggan berinvestasi karena dianggap negara kita sedang kesulitan. Iya, betul. Jadi Ibu mau menanggapi pertanyaan dari Ovi tadi, apa yang dimaksud dengan SBN? SBN itu adalah surat berharga negara. Seperti yang pernah kita pelajari di minggu sebelumnya, bank itu memiliki instrumen-instrumen yang bisa dijual, contohnya surat berharga negara, kemudian sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. Misalnya nih, uang beredar, uang yang beredar banyak, kemudian akan dikurangi dengan menjual surat berharga negara, kemudian SBI dan SBPU itu, sehingga jumlah uang beredar bisa berkurang dan sebaliknya. Karena kalau terlalu banyak uang beredar akan menyebabkan inflasi. Dan untuk pertanyaan dari Dwi tentang nilai tukar rupiah, selain berdampak kepada investasi, nilai tukar rupiah juga bisa berdampak kepada harga yang harus kita bayar ketika melakukan kegiatan impor. Karena kan kalau impor itu bayarnya pakai nilai mata uang asing. Kalau misalnya nilai rupiahnya turun, berarti kita harus lebih mahal ketika membayar impornya. Begitu. Untuk kelompok 1 cukup pertanyaannya? Cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dari teman-temannya dengan baik. Sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan kepada perwakilan kelompok 2. Refocusing kegiatan dan alokasi anggaran. 2. Realokasi dana APBN. 3. Penyediaan fasilitas alat kesehatan. 4. Penanggungan pajak karyawan oleh pemerintah. 5. Mendorong UMKM. Dua, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan di refocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. 3. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif, tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Masyarakat melalui program Keluarga Harapan, Kartu Sembako dan Beras Sejahtera. Kementerian atau lembaga atau Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. 4. Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan No. 23 Tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan BUMN
memberdayakan UMKM dan produk Presentasi dari kelompok 2 sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Dimaksud dengan oleh kelompok 2 baru dipaparkan tentang jenis kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Namun untuk dampaknya belum terlihat paparannya. Jadi saya mau bertanya, berdampak seperti apakah penerapan kebijakan-kebijakan tersebut bagi perekonomian Indonesia? Baik, siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Wahyu? Saya, Bu. Ya, Dewi, silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wahyu. Penerapan kebijakan tersebut memiliki dampak dalam meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan adanya program-program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar dan program Keluarga Harapan bisa meningkatkan daya beli masyarakat karena masyarakat jadi memiliki uang untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi di masa pandemi seperti ini yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Iya, betul. Jadi kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah caranya adalah menurunkan tarif pajak dan mengalihkan pengalokasian anggaran yang kurang urgent atau kurang mendesak ke anggaran yang urgent atau anggaran yang mendesak seperti anggaran kesehatan dan bantuan-bantuan untuk masyarakat seperti BLT, BSU, dan lain-lain. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Ini kita belajar tentang apa? Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan? Penerapan kebijakan moneter dan fiskal memberikan dampak yang baik untuk perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Dampak tersebut antara lain bertambahnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, penguatan nilai rupiah terhadap mata uang asing, dan terkendalinya inflasi. Jadi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia apabila diterapkan dengan penghitungan yang tepat dan perencanaan yang matang. Baik, karena pembelajaran sudah usai, sekarang Ibu akan memberikan tes untuk mengukur hasil belajar kalian hari ini. Soal sudah Ibu unggah di Google Classroom, di dalamnya sudah ada petunjuk dan tenggat waktu untuk mengerjakan. Silakan diperiksa classroom-nya dan diselesaikan sebelum jam 12 malam ini. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, kita akan melaksanakan penilaian harian untuk evaluasi pembelajaran kita pada KD kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jangan lupa persiapkan belajar dengan baik karena besok soal evaluasi akan Ibu buat menggunakan tenggat waktu mengerjakan yaitu 1 jam pelajaran. Jelas ya? Ada pertanyaan? Cukup. Ya, Bu, sudah. Baik, terima kasih untuk telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah cukup, Bu. Luar biasa sekali semangat kalian untuk belajar, tetap dijaga semangatnya, saling menyemangati satu sama lain, dan banyak berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti dahulu. Bisa bertemu dan belajar secara langsung di kelas. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan apabila harus keluar dari rumah, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga hari ini menyenangkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.